Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat siap ya, malam ini saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Benar nggak? Luar biasa. Jurit. Jurit itu sama dengan pejuang di malam hari. Benar nggak? Banyak orang yang ketika malam hari itu tiba ataupun kegelapan malam itu lebih baik diam. Benar nggak? Nah, jadi jurit itu sebuah istilah bahwa mereka lah pejuang-pejuang kehidupan begitu ya, mereka sekalian ya. Jadi seperti hanya jurit Sabta Banyu, Sabta ke-7 ya. Sabta 7 Banyu itu air. Pejuang air. Apa lagi ya? Ngerti nggak? Saya juga ngerti sebetulnya. Ya, oke. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Semua istimewa nih, dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang persiapan dari pagi malam, bener nggak? Dari pagi malam sampai terkantuk-kantuk, sampai tadi berdarah-darah. Dan sampai ada yang berdarah, ada yang hijau ininya ya, ada yang luka juga ini. Luar biasa. Tapi semua tidak akan pernah sia-sia. Sekecil apapun pengorbanan kita, sekecil apapun perjuangan kita, Allah akan membalasnya dengan seluruh kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian, metik langit. Metik itu bisa memetik ya. Metik itu bisa menggapai. Metik itu bisa meraih. Artinya metik itu bisa mendapatkan. Langit itu adalah jangkauan tertinggi, benar nggak? Oke, siap. Apa jangkauan tertinggi manusia? Impian. Setuju nih? Berarti metik impian itu adalah meraih impian. Jadi orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang pasti meraih impiannya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, ada apa dengan semua ini? Kenapa kita harus berkumpul? Oke, manusia itu dibanding dengan makhluk yang lainnya itu adalah makhluk yang sempurna bagi yang mengetahuinya. Tapi bagi mereka yang tidak mengetahuinya, manusia itu ulaika kal an'am bal hum adall. Benar. Bagi manusia yang tidak mengetahui dirinya itu manusia, yang demikian itu bagaikan hewan, bahkan mungkin lebih dari hewan. Benar nggak Pak Ustadz? Ada nggak pernyataan itu? Ada. Berarti sama dengan mau tidak mau, manusia itu harus mengenal dirinya. Jika manusia mengenal dirinya, maka manusia tersebut akan mengenal Sang Penciptanya. Jika mau mengenal mengenal dirinya, harus tahu dong dirinya sendiri, temunya sendiri, benar nggak? Oke, dari situlah, dari tahu tubuhnya. Karena seperti ini, orang-orang yang bisa menguasai jalannya sejarah adalah orang-orang yang mengetahui bagaimana kerjanya dari semesta angkasa dan bumi. Begitu menurut keterangan. Tetapi pahami rekan-rekan sekalian, jika manusia itu harus mengetahui semesta alam ini, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Ada miniatur alam semesta. Apa ini? Tubuh manusia. Oke, seperti hanya nih rekan-rekan sekalian, ada sebuah bagian ya dari sistem pencernaan. Apa itu? Lidah, benar? Lidah. Lidah itu adalah bagian dari sistem pencernaan. Lidah itu terbagi terhadap beberapa rasa. Dan lidah itu melambangkan sebuah pekerjaan atau apapun yang harus dikerjakan, apapun yang harus dirasakan. Bagi contoh, lidah itu terbagi beberapa rasa. Yang pertama, fungsi lidah bagian depan itu fungsinya untuk merasakan manis. Oke, satu jum dari situ berarti satu jempol ya. Ini kan bagian depan. Setelah itu bagian pinggirnya itu untuk merasakan asin. Oke, bisa dipahami? Satu jum lagi, satu jempol lagi itu untuk merasakan yang namanya itu asam. Dan satu jempol lagi yang paling ujung itu untuk merasakan rasa pahit. Semua yang ada di tubuh ini bagaikan perlambang.
Kalau bahasa Pak Ustadznya mutasabihat kali, perumpamaan. Jadi kalau kita, berarti kita dalam melakukan pekerjaan yang pertama harus seperti halnya lidah yang sebelah depan. Seperti halnya lidah bagian depan itu untuk merasakan manis. Berarti dalam melakukan pekerjaan kita harus mempunyai harapan yang baik atau yang manis, benar? Untuk apa? Supaya ada gairah. Karena dari gairah itulah kita mempunyai antusias. Oke, yang kedua, setelahnya kita mempunyai harapan yang baik, harapan yang manis, bukan PHP tapi, bukan harapan palsu ya. Oke, yang kedua, apa yang harus dilakukan? Setelahnya kita mempunyai harapan manis atau harapan yang baik, maka seperti halnya rasa asin. Rasa asin itu diproduksi oleh yang namanya kandung empedu. Seperti rasa asin, dan fungsinya adalah untuk memacu seseorang itu supaya mempunyai keberanian. Itu rasa asin di dalam tubuh. Berarti rekan-rekan sekalian, setelahnya kita mempunyai harapan yang baik, kita harus berani memulai, berani menjaga, dan berani menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Setuju? Oke. Berarti berani yang kedua, mempunyai keberanian memulai, menjaga, dan menyelesaikan. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, berani saja punya harapan baik belum cukup. Yang kedua, berarti harus mempunyai yang pertama punya harapan, yang kedua punya keberanian, yang ketiganya seperti halnya rasa asam atau disebut asam askorbit ya, rasa asam itu. Nah, rasa asam itu adalah perlambang, karena rasa asam atau antioksidan itu rekan-rekan sekalian itu geraknya dinamis, aktif, seperti itu. Berarti kalimat budayanya kita harus mempunyai antusias, karena antusias membuat seseorang itu mempunyai rezeki yang tak terbatas. Antusias, gairah, bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Kalau kita tidak mempunyai gairah, bisa misalkan kita melakukannya tidak ada gairah, tidak sudi aingnya terus. Benar nggak seperti itu? Malas agama gitu. Benar nggak seperti itu? Oke, kita mempunyai harapan baik. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai keberanian. Yang ketiga, kita harus antusias. Dan yang keempat, kita itu seperti yang namanya seperti kita harus mempunyai ketegasan. Tegas itu jelas, bukan keras ya. Jelas apa yang kita lakukan, jelas seperti apa kerjanya, jelas siapa uswahnya, jelas juga kita akan menghasilkan apa. Pas gak antara gagasan dengan pembuktian? Itulah berarti sebuah ketegasan. Kita harus mempunyai harapan baik, kita harus mempunyai keberanian, kita juga harus antusias, dan yang keempat, kita harus tegas pada diri sendiri. Banyak orang yang tidak tegas dengan diri sendiri, benar nggak? Pas dicopot dina saku teh eueuh. Jadi ceritanya gini. Dulu ketika misalkan saya mau di KFC atau dimanapun kan, di rumah makan, pas waktunya bayar, saya pura-pura ke belakang. Pura-pura jauh ke kedaman dulu atau seperti itu. Kenapa demikian? Karena di saku saya nggak ada uangnya. Dulu itu dulu, rekan-rekan sekalian. Dan raktir, ceritanya mau raktir, tapi duitnya dari HTP. Dari HP, rekan-rekan sekalian ya. Anda mempunyai suatu keinginan tersebut, rekan-rekan sekalian, itu melisuri 3 poin ada dari hati belum. Oke, kita dari orang sakit hati, kita berjuang. Anda melakukan satu konteks terapi apapun, apakah itu aplikasi ataupun closing produk, ataupun jaringan, ataupun apapun bentuknya. Ketika ada penolakan, ini mah bukan bagian saya. Nggak ada ya di ruangan ini, benar nggak? Ada yang komplain nggak pasien? Ada yang komplain nggak PJL? Ada yang komplain nggak ketika PJL itu memakan produk kita atau menggunakan produk kita? Ada yang komplain nggak?
Ada. Ada sebagian. Kebayang nggak kalau tidak mempunyai mental jurid, tidak mempunyai semangat yang membara, dia akan berhenti. Tidak akan berhenti. Di GM itu tidak ada yang gagal, rekan-rekan sekalian ya. Tidak, demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada yang gagal. Yang ada adalah berhenti terlalu cepat, rekan-rekan sekalian. Tapi saya yakin rekan-rekan sekalian tidak akan pernah seperti itu. Dari pengorbanan yang telah rekan-rekan sekalian lakukan, itu sangat luar biasa. Saya yakin tidak akan pernah menyerah. Karena menyerah itu adalah sesuatu yang membuat kita lebih gundah. Benar? Coba rekan-rekan sekalian, Anda expose nih BM luar biasa, lain sebagainya, nih pembuktiannya, kemudian Anda berhenti. Apa kata orang? Mulai nggak rekan-rekan saya? Oh, cuma segitu ya. Benar nggak? Tidak ada jalan lain rekan-rekan sekalian ya. Kita gunakan sesuatu yang ada. Kita gunakan kemampuan kita yang kita bisa. Lakukan dari sekarang, maka Anda akan berani menjalannya. Amin. Paman jahadalun nasi lanah dia lakukan sebulan. Siapapun orang-orang yang jahadu, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar mempunyai semangat baca, jahadu rekan-rekan sekalian, lanah dia laku sebulan. Pasti Allah itu memberikan berbagai ribuan jalan keluar. Itu bukan kata saya, benar? Itu kata Al-Quran. Masa iya sih membohong? Benar. Terus rekan-rekan sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua dari Allah tidak akan pernah memberikan tantangan dan gangguan melebihi kapasitas orang tersebut. Jadi jika kita merasakan sesuatu yang terjadi saat ini, hanya saya yang sia seperti ini, seperti itu, misalkan ada yang merasakan seperti itu, berarti orang tersebut sedang galau. Galau rekan-rekan sekalian. Ya, bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Tapi saya yakin rekan-rekan sekalian bukan gitu seperti itu. Ya, jauh-jauh dari apapun, dari berbagai tempat ya bisa datang ke sini, dan tidak ada yang kebetulan. Saya bertemu dengan Bapak, saya bertemu dengan siapapun di sini, tidak ada yang kebetulan. Semua adalah kepastian dan keinginan kita. Saya ingin dipertemukan dengan orang-orang luar biasa, dan Anda juga tunjukkan jalan kehidupan saya yang lebih baik. Mungkin ini satu jalan ya. Mungkin ini satu jalan bagi kita itu untuk meraih kehidupan yang lebih baik ini. Ya, oke. Yang dari tadi pagi sampai dengan sekarang, untuk apa? Seperti halnya kita melakukan hal seperti ini. Tidak lain ya, tidak ada lain dan tidak bukan. Bahwa kita semua harus mengetahui bahwa kekuatan yang tidak terlihat itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari kekuatan yang terlihat. Anda orang luar biasa, rekan-rekan sekalian, dan Anda tidak menyadari hal itu. Mari kita sadar bersama. Karena kesadaran bersama itu adalah yang paling inti, rekan-rekan sekalian. Seperti ini. Oke, kita dadakan. Mau siapa ya? Mumpung ada Ang Umar nih. Ang Umar ya. Koordinat dipakai ukur. Gak apa-apaan saya nyuruhan. Oke, kita membuktikan bahwa kekuatan yang tidak terlihat itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari apa yang terlihat. Ang, saya mau demo nih Ang. Ang bisa ngambil bola dari mana saja deh. Oke, Ang bisa ngambil bola dari mana saja. Kita demokan nih rekan-rekan sekalian. Benar nggak kekuatan yang tidak terlihat itu jauh lebih besar dan lebih hebat dari apa yang terlihat? Oke, mudah-mudahan saya bisa ilmu lalu. Oke rekan-rekan sekalian, betapa dahsyatnya diri kita ya. Rekan-rekan sekalian bisa sampai ke sini, ini bukan sesuatu yang kebetulan. Oke, ngambil dari sini. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah bola, bisa melihat sendiri ya Pak ya. Oke, ini dipasang nih, barusan yang dipasang nggak? Oke.
Kita nemukan nih bahwa manusia itu mempunyai gelombang elektromagnetik atau mempunyai kekuatan. Mudah-mudahan saya bisa ya, tidak ada penghalang, mudah-mudahan. Tapi akan saya terus mencoba walaupun tidak bisa. Oke, An, bisa dipegang oleh An. Oke, untung nggak An lihat An. Sip. Oke, saya akan memberikan pelajaran kepada rekan-rekan sekalian mengenai bioenergi ya. Bioenergi, medifik ataupun power bank, yang semuanya itu bisa dilakukan oleh rekan-rekan sekalian. Saya telah memberikan kepada rekan-rekan sekalian itu sebuah pembelajaran mengenai olah nafas otak, ya. Dan semua bisa melakukan, ya, semua orang bisa melakukannya asal kenyang. Oke, kita buktikan ya. Saya akan olah nafas otak. Ceritanya akan olah nafas otak. Berarti kita menarik nafas dari hidung, seolah-olah kita menarik nafas dari ujung-ujung jari dan terasanya dingin. Tarik nafas, kan ke otak, kumpulkan di otak, kemudian setelah itu salurkan kembali ke tangan kita. Oke, mudah-mudahan berhasil. Rekan-rekan sekalian, sudah ketemu ada yang gini poek, ya, pasang gening. Nah itu rekan-rekan sekalian ya, salah satu berarti, salah satu bahwa kekuatan kita itu sangat besar. Semua orang pasti bisa. Dan sudah ya, cluenya dikasihkan ya, tinggal mencoba, try error wajar, ya. Coba gagal, begitu saya juga melakukannya di awal. Tapi ketika kita ketika kita terus-terusan melakukannya, maka itu akan menjadi bisa. Bisa tidak bisa, pasti bisa. Oke rekan-rekan sekalian ya, Sabta Jurit, Sabta Banyu. Kalau berbicara itu semua, rekan-rekan, apa sih 7 air itu ya? Nah, Jurit Sabta Banyu tadi kan 7 air ya, 7 mata air yang membentuk sebuah kehidupan yang dulunya rekan-rekan sekali, karena memang dari zaman purbakala siapapun orang yang menempati satu wilayah tertentu biasanya ya, hasil perjalanan sejarah orang tersebut akan lebih mendekati kepada mata air. Benar nggak? Karena apa sih? Karena air itu adalah sumber dari kehidupan. Oke, makanya rekan-rekan sekalian, kalau berbicara air itu adalah perlambang ilmu, perlambang cara, perlambang dari sebuah cara yang akan membuat kehidupan yang lebih baik lagi jika digunakan dengan baik. Oke, mungkin rekan-rekan kalian pernah mendengar Sabta Pangriksa Waluya. Satu tujuh ya. Pangriksa itu pemelihara. Waluya itu juga sejahtera. Sabta Pangriksa Waluya. Jadi 7 cara untuk memelihara yang namanya kesejahteraan. Sejahtera itu apa ya? Hidup yang pas sayang, pas ayah gitu. Pas butuh, pas nyampak. Tahu nggak? Ngerti nggak semuanya? Ngerti. Seperti apa yang harus kita lakukan? Ini dari kitab Nabawadatala rekan-rekan sekalian ya. Kitab Nabawadatala ini mengajukan seperti ini. Yang pertama kalian. Jaga HP semangat begini. Jaga hati, berarti kan saya translate di bagian tidak ngerti. Jaga hati dengan semangat yang besar.
Kenapa dimulai dari ini? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Oke. Setiap pelaku perbuatan manusia itu tergantung gambaran tujuan atau niatnya. Niat itu sama dengan tekad yang kuat. Oke. Makanya berarti rekan-rekan sekalian, jaga hati semangat yang gede. Jaga hati dengan semangat yang besar. Kenapa seperti itu? Karena begitulah semangat yajidu wa yanqus, rekan-rekan sekalian, timbul dan tenggelam. Mending lamun timbulan loba ieu mun tenggelamna loba. Bahaya benar enggak rekan-rekan sekalian? Berarti satu hal yang membuat seseorang itu bisa menjaga dia tetap hidupnya itu pas mau, pas ada, pas ingin, pas ada. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Berarti yang perlu jaga hati itu semangat yang gede. Jaga hati dengan semangat yang besar. Untuk siapa? Anda berjuang untuk siapa? Mungkin saat ini di luaran sana, di tempat ini menghadap, masih banyak menghadapi berbagai masalah. Benar. Masalah di rumah tangga, masalah di kehidupan, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua, masalah dengan tetangga, masalah dengan siapapun, masalah dengan ajaran atau apapun, rekan-rekan sekalian. Jika kita tidak mempunyai semangat yang besar, kita yang akan kalah, rekan-rekan sekalian. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jaga hatiku semangat memberi. Jaga hati dengan semangat yang besar. Supaya apa? Supaya kita tidak tersasar, ya rekan-rekan sekalian ya. Karena kalau kita tidak berjuang untuk orang-orang yang kita cintai, untuk sesuatu yang kita inginkan, itu nonsense. Anda akan lelah, ya. Kebayang nggak di rumah kita masih ada yang kurang? Kebayang nggak ketika tidur kita masih terganggu, masih pikiran kemana-mana? Schizofren. Schizo itu sama dengan jiwa. Prenia itu terpecah belah, jiwanya itu terpecah belah. Cus kemana mandi, gitu. Cek anggarannya. Seperti itu, rekan-rekan sekalian. Jika sudah tidak terjadi seperti itu, kebayang nggak manusia itu tiang listrik? Benar nggak? Tiang listrik. Berarti kalau sudah tidak ada masalah, itu tiang listrik. Karena selama manusia mempunyai nyawa, itu dia manusia itu akan bertemu dengan masalah. Seperti halnya tubuh ini dengan insulin. Insulin itu zat pahit, rekan-rekan sekalian. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Seperti halnya sel yang terdiri dari sel atau nukleus. Kemudian setelah itu mitokondria. Setelah itu membran sel. 1, 2, 3. Nah, dalam setiap hari manusia itu melebur selnya ya pada waktu tidur, atau disebut habaan mansurah, peleburan sel total. Sehingga ketika manusia itu bangun tidur di pagi hari, itu namanya makhluk jadi atau makhluk baru. Kenapa demikian? Ketika kita waktu tidur, maka akan terjadi peleburan sel total. Tapi paham ya rekan-rekan sekalian, tidak akan pernah ada peleburan sel total jika tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam inti sel ini. Jadi pahami rekan-rekan sekalian. Mereka lebur nakunaun aku doyan aja. Benar nggak? Berarti yang diperlukan itu adalah nutrisi. Oke, anggap saja ini nutrisi. Tapi nutrisi ini tidak akan pernah sampai ke dalam inti sel jika tidak memecahkan membran sel ini. Setelah memecahkan membran sel, harus masuk juga ke dalam mitokondria, lapisan kedua dari sel. Baru kalau lapisan kedua dari sel ini sudah tertembus, baru bisa masuk ke inti sel. Tahukah Anda bahwa yang memasukkan nutrisi ini harus diselimuti oleh insulin atau zat pahit? Jika tidak demikian, maka nutrisi ini tidak akan pernah bisa membentak kembali. Bisa paham rekan-rekan sekalian? Hanya zat pahit, hanya insulin yang bisa membuat membran sel ini pecah,
membawa nutrisi dari luar ke dalam, kemudian tembus ke mitokondria, dan kemudian sampailah ke inti sel. Dari sini terjadi sel. Di sini ada inti lagi di dalam, sehingga inti ini akan terus berkembang menjadi sel yang baru atau terjadi. Garis besarnya rekan-rekan sekalian, nutrisi ini tidak akan pernah sampai ke dalam inti sel jika tidak ada zat pahit. Begitu dengan kehidupan. Manusia tidak akan pernah tumbuh dan berkembang jika manusia tersebut tidak bertemu dengan tantangan. Jikapun tumbuh dan berkembang, itu mataun kolilan, sifatnya sementara. Bergedak gue benar. Nah benar dengan tilu poin. Banyak sekarang masuk sultan dadakan, mana? Tilu mulanya doang. Setahun paling ini awal kayak gitu. Banyak nggak seperti itu? Banyak ya kan, karena kurang zat pahitnya, karena kurang pemrosesannya. Jadi beruntunglah bagi rekan-rekan sekalian jika saat ini rekan-rekan sekalian masih bertemu dengan tantangan. Kenapa demikian? Justru karena tantangan itu ada, akan mengantarkan kita pada apa yang menjadi impian kita. Maka berarti apapun tantangan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, semuanya akan mengantarkan kepada pulau cita dari Bapak Ibu sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Oke rekan-rekan sekalian, berarti pahit itu apa? Insulin, penghantarnya pahit gitu loh. Sakit itu merasa ini pahit, kehidupan itu merasa pahit. Ningali dina rekening masih kena curang ini. Wah ada, ini udah ada. Keningnya udah namanya 9 semua ini. Amin, amin, amin. Kita punya keyakinan dulu, apa ada kenyataan? Ada kenyataan dulu. Keyakinan dulu, baru ada kenyataan. Di zaman Nabi Adam loh, dari zaman Nabi Adam, mereka kan sekalian. Kenapa Nabi dan Rasul itu diturunkan ke permukaan bumi ini? Kenapa tuh? Karena manusia bermasalah dengan keyakinannya. Harus ada yang menguatkan keyakinannya dengan rangkaian keterangan. Ya, rekan-rekan sekalian. Makanya dari itu, dari dulu sampai pun kiamat rekan-rekan sekalian, manusia akan selalu bermasalah dengan keyakinannya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kuatkan kembali keyakinan kita, rekan-rekan sekalian. Bapak Ibu sekalian, itu sekalian saya di tahun 2012 rujit tinggalin lagi pasti lagi. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat anjing bodong, itu lebih berharga anjing bodong dibanding dengan anjing sumber, kan sekalian ya. Sudah mau disebut aliran sesat, sudah mau disebut lagi setahun ini, sudah mau disebut teh hayali dan lain sebagainya. Bayang nggak rekan-rekan sekalian? Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada detik ini jutaan komunitas itu sudah terbentuk. Tak lama ya. Coba kebayang 10 tahun itu bukan satu waktu yang lama ya. Mempunyai teman, saudara jutaan orang gitu loh. Terus melakukan hal yang sama. Dulu juga saya ya, tapi tempatnya di Watu Wulung itu rekan-rekan sekalian ya. Di Watu Wulung itu saya dulu dibawa oleh guru saya paling belakang dia bisa di sini. Apa gitu di wastu gitu. Baru sekarang diterangkan di wastu ada lain Hindu. Di wastu itu satu istilah. Di wastu itu adalah mendoakan muridnya. Oke, kenapa harus istilah wastu? Karena rekan-rekan sekalian perlu dipahami kitab Nabawada datang ke Nusantara ini dari mulai Gunung Padang ya, dari mulai Kampung Barus, kemudian ke Gunung Padang, kemudian ke Tarumanagara. Pada waktu itu masa transisi Hindu ke Buddha. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian ya. Juina Qur'ana biaswatika. Hiasilah bahasa Al-Quran itu dengan bahasa kalian.
Maksudnya di situ adalah ketika ajaran ini masuk ya, ketika kan asalnya Hayatul Fatah ya, namanya itu yang dibawakan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Pertama ke Kampung Baru, setelah itu kemudian ke Gunung Padang, dari Gunung Padang kemudian ke hulu Sungai Citarum. Nah di situ bertemu dengan muridnya Eyang Bratadewa. Akhirnya ada satu kesepakatan bahwa bergabungnya antara Hayatul Fatah dengan Sabta Daya Indraga Sampurna, namanya itu adalah Nabawadata. Kenapa? Karena harus ada penyesuaian biar tidak ada pertentangan pada waktu itu. Tak isinya, nah itu lanjutkan atau menegakkan. Ba itu batara, yaitu ilmu yang berporos kepada Sang Maha Kuasa. Wa itu wangsit atau petunjuk hidup. Da itu yang agung atau wibawa besar. Ta itu tangkal satya atau kesetiaan yang mendarah daging. Lara kapegat atau penghalang hidup itu akan terputus. Manjurkan, menegakkan ilmu yang berporos kepada Sang Maha Khalik Allahu Azza wa Jalla, yang isinya petunjuk hidup atau rangkaian keterangan untuk kita mempunyai wibawa besar, hidup pas, tak kal satya. Syaratnya itu harus mempunyai kesetiaan yang mendarah daging. Maka lara kapegat, maka penghalang hidup itu akan terputus. Oke rekan-rekan sekalian, dimulai dari hati yang membara, benar nggak? Yang kedua, jaga hati ku semangat ku gede, jaga sorak itu mah, jaga bahasa ku tata krama, jaga gerak ku rencana, jaga arah ku gotra sawala, yang keenam jaga diri supaya keingkar janji, yang ketujuh jaga sakabehna ku pitunjuk nu maha weruh. Oke, ini rekan-rekan sekalian. Yang kedua itu jaga kora kuilama, jaga suara dengan intonasi. Wayang nggak rekan-rekan sekalian? Niat baik tidak selamanya itu berakhir baik. Setuju nggak? Setuju. Jika kita tidak menjaganya dengan baik, salah satunya adalah kita harus menjaga suara kita nih dengan intonasi. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang penting, itu berarti harus apa? Tidak. Harus tegas ya. Intonasinya keras sedikit. Kalau sesuatu yang penting, kalau sesuatu yang sedih, kira tuh sedih kegorowokan ya. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Berarti mendayu. Jadi rekan-rekan sekalian, jaga sholat ulama itu adalah menjaga suara kita dengan intonasi. Benar nggak? Salamatul iblis. Salah satu faktor keselamatan manusia itu adalah karena manusia itu menjaga lisannya. Banyak orang yang sekarang itu tumbang apapun yang adanya itu hilang karena tidak bisa menjaga suaranya. Benar nggak? Banyak jaringan yang keluar atau banyak apel yang tidak mendengar dan lain sebagainya karena urusan suara. Padahal maksudnya bagus nggak? Bagus. Tetapi karena penyampaiannya kurang bagus, akhirnya nyari hati. Makanya di JM itu bukan tidak kebagian materi ataupun kebagian waktu. Biasanya cacatnya karena suaranya yang tidak sesuai dengan intonasi.
ongkonya tapi sesentak. Tahu nggak? Katanya sayang tapi membentak-bentak gitu. Matching ya, bener nggak? Makanya jaga soraku wirahma. Wirahma. Kemudian yang ketiga, jaga bahasaku tata krama. Jaga bahasa ini oleh tata krama. Bagaimana kita menghargai kepada yang lebih tua, yang lebih muda, yang sebahadan, benar nggak rekan-rekan sekalian? Masa ke orang yang lebih tua nyebut sih, benar nggak? Hati-hati rekan-rekan sekalian ya. Kenapa sih nggak ngebahas mengenai aplikasi? Rekan-rekan sekalian, jika membahas aplikasi ada Ang Aceh, ada Ang Umar, ada Ang Rahman, ada Baharis, ada rekan-rekan yang lain. Oke, tapi bagaimana membawakan aplikasi ini ya? Oke, yang keempat, jaga gerak berencana. Banyak geraknya itu tidak berencana, benar nggak? Nah, apa-apa sih nggak direncanakan juga, tapi barbar biasanya kecewa. Kalau nggak direncanakan biasanya kecewa. Tapi pahami apa yang kita tuliskan itu doa kita. Uduli astajiblakum, benar nggak? Bersenandung haraplah kalian dengan sungguh-sungguh. Astajiblakum, niscaya aku perkenankan. Berarti sama dengan rekan-rekan sekalian, apa yang kita tuliskan dalam rencana tersebut, itulah berarti doa kita yang paling dalam, benar? Jadi doakan apa yang akan kita lakukan dan melakukan apa yang selalu kita doakan. Setuju nggak? Oke, nggak apa-apa ngantuk juga, yang penting mendengarin ya. Karena otak kita, benar, otak kita udah otomatis ya, walaupun ngantuk ces, biarin ya, saat telinga giniin. Gak akan masuk, rekan-rekan sekalian, asli ini. Nah, apa-apa, saya juga tahu loh Pak. Oke. Kemudian jaga gerak rencana, ya berarti apapun harus direncanakan jika ingin cepat. Benar nggak? Jika ingin cepat. Kalau mau biasa-biasa, ya biasa-biasa aja, nggak direncanakan juga nggak apa-apa, benar nggak? Tapi kan kita ingin revolusi, benar? Oke. Kemudian jaga arah gotra sawala. Jaga arah kita itu dengan gotra sawala. Gotra sawala itu apa? Koordinasi. Bertanya kepada orang yang tahu, sehingga kita tahu arahnya, benar? Rekan-rekan sekalian. Nanya, dan kalau tanya kemana itu bakal pekilir, benar? Benar nggak? Kain kontak IM, kontak tapi yang lain matching nggak? Ya bakalan matching. Mana mau jangan semua lihat aja. Itu rekan-rekan sekalian. Oke, jaga diri supaya tidak janji. Jaga diri supaya kita itu tidak ingkar janji. Ada orang yang kita sayangi. Pernah nggak di dalam hati kita menjadi Allah? Jika saja saya diberi kemampuan, mampukanlah saya untuk menjadikan orang tersebut, anak saya, istri saya, keluarga saya itu orang menjadi bagian dari kebahagiaan hidup ini. Pernah nggak seperti itu? Dan itu rasanya pahit rekan-rekan sekalian kalau melihat ke situ, benar nggak? Apalagi tetangga masih menghina, keluarga masih menghina, kita masih apalagi single parent, kebayang nggak? Menyakitkan jenderal. Aslinya itu benar. Apa yang kita lakukan? Fight, tunjukkan bahwa kita tuh layak diperhitungkan, rekan-rekan sekalian. Yang ketujuh, jaga sakabehna ditunjuk lumaha weruh. Jaga semuanya, rekan-rekan sekalian. Ditunjuk lumaha weruh dengan ditunjuk dari Sang Maha Khalik. Benar-benar. Jadi apapun kalau kita orang Islam, berarti sama dengan kita itu harus menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan ya, sebagai petunjuk dari hidup kita. Atau nyaho berarti. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Oke. Nah ini 7 Sabta Pangriksa Waluya. Karena rekan-rekan sekalian, untuk bisa tenaga dalam atau apapun itu tidak akan mendukung. Udah mau jadi duit, coba dikadekan Gus Rid jadi duit, tahu Gus Rid? Oh itu nggak boleh. Dikadekan ku salemur, nanti naon, nanti pas dibabelan itu. Kalau dia dulu rekan-rekan sekalian,
ketika dia membunuh orang karena kayak membunuh tempe aja, gitu. Rekan-rekan sekalian, tapi pahami sekarang dia menjadi orang yang luar biasa, orang yang menginspirasi banyak orang. Pahami rekan-rekan sekalian ya, bahwa rekan-rekan sekalian adalah orang-orang yang istimewa. Apapun itu, dari manapun itu. Kalau Anda ingin seperti saya tadi, seperti Angguman misalkan ya, kan udah ya, kalau ini benar nggak? Memang nggak ngaruh, tapi kebayang nggak kalau kita ada di depan pasir, bakal jadi nilai tambah nggak? Bakal jadi nilai tambah. Dan kudu mantra-mantra, benar nggak rekan-rekan sekalian? Olah napas saja, pasti bisa. Oke? Kalau ada yang belum tahu, tanyakan berarti ya ke pengutang rekan-rekan sekalian. Oke. Clear berarti? Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Yang jelas hari ini sangat istimewa bagi rekan-rekan sekalian. Tidak ada satupun rekan-rekan sekalian yang macet ketika penyaluran energi. Biasanya rekan-rekan sekalian dari 10 itu ada satu yang macet. Ini mah dari 115 semuanya lancar mah. Luar biasa. Saya nggak kebayang rekan-rekan sekalian hasilnya itu akan besar. Yakini aja dulu, benar nggak rekan-rekan sekalian? Yakin aja dulu. Trust the process, enjoy the journey. Oke. Berarti percaya dulu prosesnya ya. Menikmati perjalanan ini. Dalam menikmati perjalanan, inilah berarti yang jadi clue bagi kita, benar nggak? Begitu rekan-rekan sekalian ya. Jauh berjalan banyak yang dilihat, lama berjalan banyak yang dirasa. Saya menyarankan Anda itu yang pertama. Jauh berjalan banyak yang dilihat. Ketika Anda banyak melihat sesuatu, berarti Anda itu menjadi orang pintar. Benar nggak? Lama berjalan banyak yang dirasa. Ketika orang itu lama berjalannya, dan jadi silam, jadi cangkem, jadi suku. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian ya? Jadi jangan terlalu lama Anda meraih impian Anda itu gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian, lakukan saja dan ditambah dicabut. Benar nggak? Benar. Coba siapa yang di sini pernah nih memegang yang stroke? Ya. Oh, wah banyak habis itu. Terima kasih. Saya tanya, Bapak tahu nggak stroke? Tahu nggak? Bapak siapa lagi? Pasep, Bapak tahu stroke nggak? Dulu. Enggak ya. Kemudian Bapak pegangan, Bapak baru tahu, tapi Bapak itu memegang. Ada perubahan nggak Pak? Dahsyat kan? Padahal Bapak nggak tahu. Ajaib nggak? Dan dulu nggak bisa Bapak. Benar nggak? Semuanya merasakan itu nggak? Merasakan itu karena Anda mempunyai keyakinan seperti ini Pak. Berarti yang harus kita jaga itu adalah keyakinannya, benar nggak? Kalau dulu saya juga tidak tahu apa itu fascial paralysis, apa itu myasthenia gravis, apa itu kanker dari nah cekawin seperti mengatakan putar kiap, tekan putar kiap gitu, di bawah naung gitu, di mana saya lakukan di Kalimantan juga naung gitu. Nah saya lakukan aja, tekan putar kiap yang saya tahu, yang pernah diajarkan dan saya bisa gitu. Benar nggak? Lakukan aja itu. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, itu pasti sebetulnya kita bisa memecahkan masalah tersebut jika meyakininya. Berarti begitu dengan rekan-rekan sekalian. Betapa dahsyat nilai keyakinan. Di situ rekan-rekan sekalian, karena keyakinan itu rekan-rekan sekalian, yakin itu bukan hanya percaya, setuju nggak?
Karena yakin itu aklun duit ekonomi lisani wa amalun bil arkan, setuju? Satu kepercayaan yang membentuk menjadi gema di dalam ucapan, diucapkan, diberitahukan, benar nggak? Wa amalun bil arkan, dan mewujud menjadi seluruh laku perbuatan, laku ke benar. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Pek, baru itu akan fungsional. Oke rekan-rekan sekalian, jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, apa yang kita hadapi, pasti itu bisa kita pecahkan, kita selesaikan jika kita meyakini. Oke, itu ya rekan-rekan sekalian. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi untuk menyempurnakannya ya, untuk menyempurnakannya malam ini. Karena memang ada satu proses waktu ya rekan-rekan sekalian. Jadi kita meyakininya ya, meyakini, dan itu juga berdasarkan keterangan ilmiah ya, bahwa di wewidangian itu rekan-rekan sekalian kadarnya ya, kadar airnya heksagonal, benar nggak? Dari 9 mata air. Jika kadar heksagonal itu masuk ke dalam tubuh, maka otomatis inti sel itu langsung bergetar. Jika inti sel itu langsung bergetar, maka berarti metabolisme itu lebih cepat, lebih baik. Jika metabolisme lebih baik, gelombang elektromagnetik di dalam tubuh manusia itu akan jauh lebih baik. Kemudian setelah itu Anda berdoa, benar. Di batu tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah berilah jalan keluar, ya Allah kuatkan untuk semua ini, ya Allah percepat impian menjadi kenyataan. Amin. Setelah itu difungsikanlah gelombang elektromagnetik yang ada di kepala, atau disebut juga amigdala, atau disebut juga kelenjar pituitari. Karena ketika manusia itu mempunyai kelenjar pituitari yang kuat, maka dia akan bisa menarik apa yang dia impi itu lebih cepat. The law of attraction. Itulah rekan-rekan sekalian ya. Oke rekan-rekan sekalian, makna dari pertemuan ini akan baik ataupun tidak baik tergantung kepada keyakinan diri kita. Makanya siapkan wadahnya rekan-rekan sekalian, karena perjalanan hari ini jangan sampai sia-sia. Kita sudah berkorban materi, tenaga, perhatian, keluarga dan lain sebagainya. Itu kita harus bayar kontak. Kita harus bayar dengan hasil yang memuaskan. Dari mana? Biar karena Allah yang menggerakkan seluruh kehidupan kita. Benar gak rekan-rekan sekalian? Yang penting kita punya kepatuhan, kita ikuti direksinya, kita ikuti petunjuknya, kita segera lakukan. Ketika tidak bisa, segera tanyakan. Benar gak? Sampai kita mempunyai petunjuk sehingga kita bisa bergerak kembali. Seperti itu harusnya kehidupan ya. Jadi kenapa berhenti? Banyak yang berhenti. Begitulah yang kurang komunikasi. Nah, sedang GMT yang keluar, nah GMT yang benar yang betul seperti itu. Jadi barat mau nanya Islam. Nah, kan Islam rahmatan lil alamin, seperti itu benar nggak? Tapi tersebut kan Islam itu rahmatan lil alamin seperti itu. Begitu bentuk kehidupan. Hanya orang-orang yang luar biasa, benar nggak? Yang akan membentuk rahmatan lil alamin, yaitu hidup dan menghidupi orang lain. Rekan-rekan sekalian, begitu rekan-rekan sekalian. Jadi maknai dulu. Dan yang agung sangga buana asal natilahi tinggalan anu arti jumpa arti wibawa besar yang akan bisa menggenggam dunia, asalnya dari sebuah nama yang mengandung makna dan ilmu. Seperti itulah Anda harus memberi judul pada diri Anda. Dari detik ini, besok, dan di kemudian hari, Anda pasti bisa. Anda pasti bisa. Rekan sekalian, terima kasih atas semua perhatiannya. Allahumma ya Nur, ya Khalifun Nur, ya Malaysia kami sedikit Nur. Allah yang mempunyai seluruh cahaya di semesta angkasa dan bumi ini. Allah juga pemilik cahaya dari seluruh cahaya kehidupan. Ya Allah, perkenankanlah cahaya kehidupan ini berada pada kehidupan kami semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu rekan sekalian, dawamkan itu semua ya. Karena itu doa yang luar biasa menurut saya.
Silakan tawamkan doa Allahumma ya nur ya hol nur ya maghfirkan sehingga, dan itu akan menjadi pemuka dari bahagiaannya. Oke rekan-rekan sekalian, terima kasih. Tetap Anda mempunyai impian, jangan dirubah impiannya ketika Anda ketemu dengan kegagalan. Tapi tetapkan impian Anda, rubah caranya. Bagaimana cara merubah caranya? Tanyakan kepada orang yang lebih bisa, yang telah terdahulu. Oke rekan-rekan sekalian, clean and clear. Rekan-rekan sekalian, nyatakan dalam hati masing-masing, bisa, tidak bisa, harus bisa. Bisa, tidak bisa, harus bisa. Sekali kita teriakan bersama, bisa, tidak bisa, harus bisa. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas seluruh perhatian, seluruh kontribusinya rekan-rekan sekalian, dan orang-orang yang luar biasa. Mohon maaf atas semua sambutannya, semua perlakuannya. Semoga rekan-rekan sekalian selalu diberi kesehatan. Semoga rekan-rekan sekalian selalu diberi kesejahteraan. Semoga rekan-rekan sekalian selalu dikuatkan iman dan Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Rekan-rekan semuanya. Luar biasa. Luar biasa. Kita tepuk tangan buat secara luar. Rekan-rekan semuanya, mari kita sama-sama doakan yang guru kita supaya selalu diberi kesehatan, sehingga beliau tidaklah membimbing kita semuanya. Rekan-rekan semuanya selalu mengingatkan kita semuanya. Semoga segala urusan dan lain sebagainya dilancarkan oleh Allah SWT. Rekan-rekan semuanya, dari awal sampai dengan akhir, ini adalah rangkaian Edu Wisata di Nabawa Datalah hari ini. Rekan-rekan, ini harus menjadi saksi, harus menjadi batu loncatan kita. Proses kita